Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hadasi Putra dengan NIM 19042065. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode dalam studi perbandingan administrasi negara. Nah, langsung saja kepada materinya, yaitu metode dalam studi perbandingan administrasi negara. Metode itu terbagi menjadi 4. Pertama itu metode induktif, kedua metode deduktif, ketiga metode tradisional, dan keempat metode formulasi teori bentuk tengah. Yang pertama yaitu metode induktif. Metode induktif merupakan metode berpikir dalam bentuk menarik kesimpulan dari prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat umum. Metode induktif didasarkan pula pada metode empiris karena fakta-fakta yang dipergunakan berdasarkan kenyataan aktual dan dialami secara langsung oleh si pemakainya. Metode induktif ini sendiri lebih mendahulukan fakta-fakta konkret dan menunjukkan ciri kekhususannya yang lebih menonjol dari fakta itu, bukan mengadakan premis-premis tertentu dari kenyataan fakta khusus itu. Diambil kesimpulan yang berlaku umum. Selanjutnya yang kedua yaitu metode deduktif. Metode deduktif merupakan suatu metode berpikir mengambil kesimpulan dari prinsip-prinsip umum dan diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Metode deduktif berhubungan dengan metode induktif. Bahkan tanpa peran serta metode induktif tidak dapat dipergunakan. Begitupun sebaliknya. Masih metode deduktif bersifat komplementer. Dengan metode ini, cara pengambilan pembuktian melalui jalan pemikiran dan dalil-dalil atau anggapan dasar yang kebenarnya telah dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Setiap objek akan diuji cobakan unsur-unsur struktur fungsi serta sifat-sifatnya diproses terlebih dahulu melalui penguraian dan cermat dari bagian-bagian objek tersebut. Konklusi akhir dari hasil pemikiran analisis ini akan membuahkan sifat khusus sehingga kemungkinan salah satu keliru sangat kecil. Selanjutnya kita membahas metode induktif dan metode deduktif. Menurut buku Ukasah Marta di Sastra 1981 menjelaskan bahwa metode induktif dan deduktif sering dipergunakan oleh ilmu pengetahuan pasti dan alam. Cara-cara yang ditempuh oleh metode induktif pertama, bertolak dari persoalan-persoalan yang khusus kemudian diambil kesimpulan bersifat umum. Begitupun juga sebaliknya dengan metode deduktif dan induktif. Yang ketiga, metode tradisional. Metode tradisional merupakan metode yang telah ada dan digunakan dalam studi perbandingan ilmu politik dan pemerintahan pada awalnya. Ciri-ciri metode tradisional yaitu legal, formal, institusional, struktural, dan fungsional. Metode perbandingan legalistik, formalistik memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga politik, pemerintahan, dan administrasi negara yang ditentukan secara formal berdasarkan ketentuan undang-undang. Penggunaan metode tradisional ini pada studi perbandingan administrasi negara melakukan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan perbandingan administrasi negara baik secara keseluruhan maupun hanya pada aspek tertentu. Metode perbandingan yang culture bound adalah cara membandingkan sasaran perbandingan yang terdapat di dalam lingkungan kebudayaan tertentu atau metode perbandingan yang terkait dengan kebudayaan tertentu. Dalam hal ini adalah memberikan pada negara-negara maju. Metode tradisional ini sendiri mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, tidak semua lembaga yang ada di barat terdapat juga di negara lain, terutama pada negara yang sedang berkembang. Kedua, mungkin ada kesamaan dalam struktur, tapi mungkin fungsi masing-masing tersebut berbeda. Yang ketiga, di dalam berbagai sistem politik pasti dapat ditemukan fungsi yang sama meskipun dilakukan oleh lembaga berbeda dengan cara yang berbeda pula. Selanjutnya yaitu yang keempat, metode formulasi teori bentuk tengah. Pada metode ini, formulasi teori bentuk tengah dikemukakan oleh Farrell Heady sebagai bentuk kritik atau pilihan lain dalam menggunakan alat bantu model. Menurut Farrell Heady, model umum dianggap terlalu luas dan membutuhkan biaya, waktu, dan sebagainya yang relatif besar.
Metode ini berusaha melakukan studi perbandingan dengan mempergunakan aspek tertentu yang dipandang representatif bagi keseluruhan sistem administrasi negara sebagai alat perbandingan. Metode ini memandang tidak perlu mengkonstruksi model keseluruhan sistem administrasi, melainkan dengan cara menentukan aspek tertentu dari keseluruhan sistem administrasi yang representatif sebagai alat perbandingan. Selanjutnya, di dalam model formulasi teori bentuk tengah memangkas dalam dua hal. Yang pertama yaitu aspek administrasi diwakili birokrasi, dipandang sebagai struktur yang dapat mewakili secara representatif sistem administrasi. Yang kedua, aspek non-administrasi atau lingkungan, diambil yang paling dominan yaitu faktor sistem politik tersebut. Sekian penjelasan video dari saya mengenai metode dalam studi perbandingan administrasi negara. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.